Di sebuah desa yang letaknya cukup jauh dari pusat kota, berdiri sebuah rumah tua yang sudah puluhan tahun dibiarkan terbengkalai. Rumah itu memiliki halaman yang luas, pagar besi berkarat, jendela-jendela tinggi, dan dinding yang mulai dipenuhi lumut. Warga menyebutnya rumah Van Dyck. Tidak ada yang tahu pasti siapa pemilik pertamanya. Yang diketahui hanyalah rumah itu dibangun pada masa penjajahan. Setelah bertahun-tahun ditinggalkan, rumah tersebut menjadi kosong. Tidak ada yang berani tinggal di sana. Namun ada dua hal yang paling sering dibicarakan warga. Pertama, tentang sebuah boneka tua yang konon bisa berpindah tempat sendiri. Kedua, tentang sebuah retakan panjang di dinding ruang tengah. Konon, setiap pukul 1 dini hari, retakan itu akan berubah. Dari celahnya akan muncul cairan merah yang menyerupai darah. Tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Sampai suatu hari, sebuah keluarga membeli rumah itu dengan harga yang sangat murah. Mereka tidak tahu bahwa rumah tersebut sebenarnya belum pernah benar-benar kosong. Namaku Arman. Aku tinggal bersama istriku, Lina, dan anak kami, Dito. Selama beberapa bulan terakhir, kami mencari rumah baru. Rumah lama kami terlalu sempit. Kami membutuhkan tempat yang lebih luas karena aku bekerja dari rumah. Suatu sore, seorang agen properti menunjukkan sebuah rumah di pinggir desa. Rumah ini luas, Pak. Aku melihatnya dari luar. Jujur saja, rumah itu memang besar. Halaman depannya luas. Ada beberapa kamar. Ruang tengahnya bahkan cukup besar untuk dijadikan ruang keluarga. Aku bertanya, kenapa harganya murah? Agen tersebut tersenyum kaku. Pemiliknya sedang butuh uang. Aku kembali melihat rumah. Sudah lama kosong. Agen itu terdiam sebentar. Kurang lebih 20 tahun. Lina langsung bertanya, kenapa? Agen tersebut menjawab, rumah tua. Hanya itu. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Aku akhirnya memutuskan membeli rumah itu. Aku pikir semua cerita tentang rumah tua hanyalah rumor. Aku salah. Hari pertama pindah, kami membersihkan rumah sampai sore. Dito sangat senang. Dia berlari dari satu kamar ke kamar lainnya. Yah, di atas ada kamar besar. Aku naik ke lantai 2. Di salah satu kamar terdapat lemari kayu tua. Ketika Dito membuka pintunya, dia menemukan sebuah boneka. Boneka perempuan dengan rambut panjang kecoklatan. Pakaiannya sudah kusam. Wajahnya terlihat tua. Dito langsung membawanya. Ayah, boleh aku simpan? Aku mengangguk. Jangan dibawa tidur. Dito tertawa. Kenapa? Boneka tua. Dito membawa boneka itu ke kamarnya. Malam pertama berjalan normal, sampai sekitar pukul 2 dini hari. Aku terbangun karena mendengar suara krek, seperti suara kursi bergeser. Aku membuka mata. Lina masih tidur. Aku keluar kamar. Lorong lantai 2 gelap. Aku menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa. Aku turun ke bawah. Ruang tengah kosong. Namun saat aku kembali ke kamar, aku melihat boneka milik Dito. Boneka itu sekarang duduk di ujung lorong. Aku mengerutkan dahi. Aku yakin Dito tadi meninggalkannya di kamar. Aku membawa boneka itu kembali. Pagi harinya aku bertanya kepada Dito. Kamu tadi malam mengambil bonekamu? Dito menggeleng. Enggak. Terus siapa yang menaruh di lorong? Dito menjawab santai. Dia jalan sendiri. Aku tertawa. Jangan bercanda. Dito menatapku serius. Ayah, kenapa? Semalam dia berdiri di samping tempat tidurku. Aku mulai merasa tidak nyaman. Aku memutuskan menyimpan boneka itu di gudang. Namun ketika membuka gudang, aku menemukan sesuatu. Sebuah lemari tua. Di atasnya ada foto hitam putih. Foto seorang perempuan muda yang sedang duduk di kursi. Di sebelahnya terdapat boneka. Boneka yang sama. Aku mengambil foto tersebut. Di belakangnya terdapat tulisan, untuk Elise. Aku tidak tahu siapa Elise. Aku menunjukkan foto itu kepada Lina. Dia langsung berkata, jangan simpan boneka itu. Kenapa? Aku tidak suka melihatnya. Memangnya kenapa? Lina menggeleng. Sejak tadi aku merasa seperti ada yang memperhatikan. Aku mencoba menenangkan dia. Rumah baru memang terasa asing. Namun malam berikutnya, aku mendengar suara dari lantai atas. Suara anak kecil tertawa. Aku bangun. Dito sedang tidur. Lina juga tidur. Suara itu terdengar lagi. Hehehe. Aku mengambil senter. Naik ke lantai 2. Suara tersebut berasal dari kamar Dito. Aku membuka pintu. Dito masih tidur. Tetapi boneka yang sudah kusimpan di gudang kini duduk di atas kursi di samping tempat tidurnya.
Aku langsung membangunkan Dito. Bangun. Dito membuka mata. Dia melihat boneka itu. Bukannya takut. Dia malah berkata, dia datang lagi. Keesokan paginya, aku mulai memeriksa rumah. Aku menemukan sebuah retakan panjang di dinding ruang tengah. Retakan itu membentang dari dekat lantai hingga hampir mencapai langit-langit. Aku memanggil tukang untuk memperbaikinya. Tukang tersebut memeriksa dinding. Dia menggeleng. Pak, sebaiknya jangan dibongkar dulu. Kenapa? Di baliknya seperti ada ruang kosong. Aku terkejut. Ruang kosong. Dia mengetuk dinding. Tok, tok. Sebagian terdengar padat. Namun di dekat retakan. Tok, tok. Bunyinya berbeda. Seperti ada rongga. Aku bertanya. Bisa dibuka? Tukang itu menggeleng. Lebih baik jangan. Kenapa? Dia hanya berkata, rumah tua punya banyak rahasia. Hari itu aku tidak memikirkannya lagi. Sampai malam, pukul 0.45. Aku masih bekerja di ruang tengah. Lina dan Dito sudah tidur. Aku melihat jam. Pukul 0.45. Aku hendak naik ke kamar. Namun tiba-tiba, terdengar suara kecil. Tik. Aku menoleh ke dinding. Retakan itu terlihat lebih panjang. Aku mendekat. Jam menunjukkan pukul 1. Dan saat itulah sesuatu mulai keluar dari retakan. Cairan merah perlahan muncul di sepanjang celah. Aku mundur. Tanganku gemetar. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya berdiri melihat. Kemudian dari balik dinding, terdengar suara ketukan. Tok. Aku membeku. Tok. Ketukan kedua. Kemudian, tok, tok, tok. Seolah-olah seseorang berada di balik tembok. Aku langsung mematikan lampu dan pergi ke kamar. Malam itu aku tidak tidur. Pagi harinya aku menceritakan semuanya kepada Lina. Dia langsung meminta kami pergi dari rumah. Namun aku masih penasaran. Aku mencari informasi tentang pemilik rumah sebelumnya. Seorang warga tua bernama Pak Sastro akhirnya mau bercerita. Rumah itu dulu milik keluarga Belanda. Siapa? Van Dijk. Aku terdiam. Nama itu sama seperti yang pernah disebut agen. Pak Sastro melanjutkan. Dulu keluarga itu punya seorang anak perempuan. Namanya Elise. Aku langsung teringat foto. Elise. Pak Sastro mengangguk. Anak itu sangat menyukai boneka. Apa yang terjadi? Pak Sastro menatap rumah dari kejauhan. Pada suatu malam, keluarga itu meninggalkan rumah. Karena perang. Ya, semua pergi. Pak Sastro menggeleng. Katanya anak perempuan mereka tidak ikut. Aku merasakan hawa dingin. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Terus, Pak Sastro berkata pelan. Setelah keluarga itu pergi, warga menemukan boneka di kamar anak tersebut. Dan sejak saat itu, Pak Sastro berhenti. Rumah itu mulai sering terdengar suara anak kecil. Aku kembali ke rumah. Aku tidak bisa berhenti memikirkan cerita Pak Sastro. Aku mencari loteng. Di sana terdapat banyak barang lama. Koper, buku, lukisan, dan sebuah kotak kayu. Di dalamnya ada buku harian tua. Sebagian tulisannya sudah sulit dibaca. Namun beberapa halaman masih jelas. Buku itu milik seseorang bernama Elise. Aku membaca. Ayah bilang kami harus pergi. Halaman berikutnya, aku tidak ingin meninggalkan rumah. Kemudian, aku menyembunyikan sesuatu di balik dinding. Aku berhenti. Aku membalik halaman. Mereka tidak boleh menemukannya. Halaman berikutnya rusak. Aku terus mencari. Di halaman terakhir terdapat tulisan. Kalau aku tidak kembali, jangan biarkan boneka itu keluar dari kamar. Aku menutup buku. Aku langsung teringat Dito. Aku berlari ke kamarnya. Boneka itu tidak ada. Dito. Dito muncul dari kamar mandi. Ada apa? Yah, boneka kamu mana? Dito menunjuk ke ruang tengah. Itu, aku menoleh. Boneka itu duduk di depan retakan dinding. Aku mengambil boneka tersebut. Aku membawanya ke gudang. Aku mengunci pintunya. Kunci kusimpan di sakuku. Malamnya, kami makan bersama. Dito tiba-tiba bertanya, Ayah, iya, kenapa teman boneka itu marah? Aku berhenti makan. Teman. Dito menunjuk ke arah lorong. Aku melihat, tidak ada siapa-siapa. Teman siapa, yang berdiri di belakang boneka? Aku langsung menoleh. Kosong. Lina memeluk Dito. Jangan bicara seperti itu. Malam semakin larut. Pukul 0.30. Aku memeriksa gudang. Boneka masih di dalam. Aku mengunci kembali. Pukul 1. Terdengar suara dari ruang tengah. Krek. Aku keluar kamar. Boneka itu kembali berada di depan retakan. Padahal gudang terkunci. Aku mulai panik. Aku melihat jam. Pukul 1 tepat.
Retakan di dinding kembali mengeluarkan cairan merah. Namun kali ini, boneka tersebut perlahan menoleh ke arahku. Aku tidak bergerak. Boneka itu diam. Kemudian terdengar suara dari balik dinding. Tolong, aku mundur. Suara itu seperti suara anak perempuan. Tolong, aku menatap retakan. Apa kamu Elise? Tidak ada jawaban. Aku mendengar ketukan. Tok, tok. Kemudian sebuah suara. Jangan percaya. Aku mendekat sedikit. Siapa? Suara itu menjawab. Dia. Aku melihat boneka. Boneka itu masih diam. Aku bertanya. Siapa dia? Tidak ada jawaban. Kemudian lampu mati. Dalam kegelapan, aku mendengar langkah kecil. Tap, tap, tap. Aku menyalakan senter. Boneka itu sudah tidak ada. Aku mencari ke seluruh ruangan. Tidak ada. Kemudian terdengar suara Dito dari lantai atas. Ayah. Aku langsung berlari. Dito berdiri di depan kamarnya. Tangannya menunjuk ke dalam. Boneka itu duduk di tempat tidur. Di sebelahnya terdapat sebuah benda kecil. Sebuah kunci besi tua. Aku membawa kunci itu. Aku kembali ke ruang tengah. Aku memperhatikan retakan dinding. Ada bagian yang tampak seperti pintu lama yang ditutup. Aku mencoba kunci tersebut. Klik. Aku terkejut. Kunci itu cocok. Sebuah bagian kecil di dinding terbuka. Di baliknya terdapat ruangan sempit. Ruangan itu sangat tua. Tidak ada jendela. Di dalamnya terdapat kursi kecil, meja, dan beberapa mainan lama. Di dinding tertulis nama, Elise. Aku menemukan sebuah kotak. Di dalamnya ada surat. Surat itu menjelaskan bahwa Elise pernah disembunyikan di ruangan tersebut ketika keluarganya harus meninggalkan rumah. Namun setelah keadaan menjadi kacau, tidak ada yang kembali mencarinya. Aku menutup mata. Kemudian aku menemukan kalimat terakhir. Aku hanya ingin seseorang mengingat bahwa aku pernah ada. Aku merasa sedih. Namun tiba-tiba, boneka itu muncul di belakangku. Aku menoleh. Boneka itu berdiri di dekat pintu. Kemudian terdengar suara anak perempuan. Jangan tinggalkan aku. Aku mundur. Siapa kamu? Boneka itu tidak bergerak. Namun suara anak kecil terdengar. Aku bukan Elise. Aku terdiam. Kalau begitu siapa? Suara itu menjawab. Dia sudah pergi. Aku melihat foto Elise. Terus siapa yang selama ini tinggal di rumah ini? Tidak ada jawaban. Tiba-tiba retakan dinding kembali terdengar. Krek, dinding bergetar. Suara berat muncul dari balik tembok. Berbeda dari suara anak kecil. Lebih dalam, lebih menyeramkan. Aku langsung membawa Dito dan Lina keluar dari rumah. Kami bermalam di rumah Pak Sastro. Pagi harinya aku kembali bersama beberapa warga. Ruang rahasia itu masih ada. Tetapi boneka sudah hilang. Retakan dinding juga kembali normal. Namun di lantai terdapat tulisan. Seolah dibuat dengan sesuatu yang merah. Pukul 1. Kami memutuskan tidak tinggal di rumah. Namun sebelum pergi, aku ingin mengetahui kebenaran. Aku kembali ke rumah bersama Pak Sastro. Kami menunggu sampai tengah malam. Pukul 0.50. Rumah sangat sunyi. Pukul 0.55. Tidak ada apa-apa. Pukul 0.59. Aku melihat jam. Pukul 1. Retakan muncul lagi. Kali ini lebih panjang. Pak Sastro mundur. Jangan mendekat. Aku bertanya, Pak, apa yang sebenarnya ada di balik tembok? Dia menjawab, saya tidak tahu. Kemudian terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Pak Sastro menutup mata. Jangan jawab. Aku mendengar suara perempuan tua. Pak Sastro. Pak Sastro langsung pucat. Itu suara istriku. Padahal istrinya sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Suara itu kembali. Pak Sastro. Kemudian berubah menjadi suara Dito. Ayah. Aku menutup telinga. Suara tersebut semakin banyak. Suara Lina. Suara Dito. Suara Pak Sastro. Semua berasal dari balik retakan. Lalu terdengar suara anak kecil. Jangan buka. Kami diam. Suara itu melanjutkan. Yang ada di balik dinding bukan aku. Tiba-tiba boneka muncul di atas meja. Aku menatapnya. Kepalanya perlahan menghadap ke retakan. Aku mengerti. Boneka itu bukan sumber teror. Boneka itu seperti penjaga. Ia selalu muncul setiap kali sesuatu dari balik dinding mencoba keluar. Aku berkata, Elise. Suara anak kecil menjawab. Aku sudah lama pergi. Terus kamu siapa? Aku hanya boneka yang dia gunakan. Siapa? Suara itu menjadi sangat pelan. Orang yang bersembunyi di rumah ini. Aku menatap Pak Sastro. Apa maksudnya? Pak Sastro menggeleng. Tiba-tiba dari balik dinding terdengar suara berat.
Kalian tidak seharusnya datang. Lampu padam, boneka jatuh ke lantai, dan retakan dinding mulai melebar. Pak Sastro menarikku. Kita pergi. Kami berlari keluar. Dari halaman kami melihat rumah. Tidak ada lagi cahaya. Namun di salah satu jendela lantai 2, terlihat boneka itu, berdiri, menghadap kami. Kemudian dia mengangkat tangannya, menunjuk ke dinding. Aku melihat jam. Pukul 1:05. Cairan merah kembali mengalir dari retakan. Namun kali ini hanya berlangsung beberapa detik. Setelah itu, semuanya berhenti. Pagi harinya kami memanggil orang yang memahami bangunan tua. Dinding diperiksa. Ternyata di balik retakan terdapat ruang lama yang sebagian sudah runtuh. Tidak ada manusia, tidak ada mayat, tidak ada apa-apa. Hanya ditemukan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya terdapat surat terakhir keluarga Van Dijk. Surat itu menjelaskan bahwa mereka memang meninggalkan rumah. Elise tidak ditinggalkan. Dia pergi bersama keluarganya. Berarti, apa yang selama ini tinggal di rumah itu? Tidak ada yang tahu. Aku menjual rumah tersebut. Aku tidak pernah kembali tinggal di sana. Namun rumah itu kembali kosong. Beberapa bulan kemudian, warga mengatakan rumah tersebut masih sering terlihat memiliki lampu menyala. Padahal listrik sudah diputus. Kadang terdengar suara kursi bergeser. Kadang suara anak kecil tertawa. Dan yang paling aneh, setiap pukul 1, retakan di dinding kembali muncul. Seorang warga pernah mencoba masuk. Dia mengatakan melihat boneka duduk di kursi ruang tengah. Boneka itu menatapnya. Kemudian terdengar suara, "Jangan tinggal di sini." Warga itu langsung pergi. Sejak saat itu tidak ada yang berani memasuki rumah tersebut. Setahun setelah kami meninggalkan rumah itu, aku pikir semuanya sudah selesai. Sampai suatu sore, Dito datang kepadaku membawa sebuah kotak. "Ayah, ini punya siapa?" Aku membuka kotak tersebut. Tanganku langsung gemetar. Di dalamnya terdapat boneka tua. Boneka yang sama, boneka dari rumah itu. Aku bertanya, "Kamu dapat dari mana?" Dito menunjuk kamar, ada di depan pintu. Aku membawa boneka itu keluar rumah. Aku tidak ingin menyimpannya, namun ketika aku kembali, boneka itu sudah berada di kursi ruang keluarga. Aku membeku. Lina melihatnya. "Kita harus buang." Kami memasukkannya ke dalam kotak. Kami membuangnya jauh dari rumah. Malamnya, pukul 0:59. Aku masih terjaga. Jam berubah menjadi pukul 1. Terdengar suara dari ruang keluarga. Krek. Aku keluar kamar. Boneka itu kembali. Duduk di kursi. Di belakangnya, ada retakan kecil di dinding rumah kami. Aku mendekat. Retakan itu semakin panjang. Kemudian terdengar suara anak perempuan. "Jangan biarkan dia masuk." Aku menatap boneka. "Siapa?" Lampu tiba-tiba padam. Dari balik dinding terdengar suara berat. Sekarang aku menemukan rumah baru. Aku mundur. Dan malam itu aku sadar. Ternyata kami tidak pernah benar-benar meninggalkan rumah tua tersebut. Sesuatu dari rumah itu telah ikut pulang bersama kami. Sejak malam itu, setiap pukul 1, aku selalu memeriksa dinding rumah. Karena setiap kali retakan itu muncul, boneka tersebut selalu berpindah tempat. Dan yang paling membuatku takut bukanlah bonekanya, melainkan satu hal, retakan di dinding rumah kami semakin panjang setiap malam.